Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 membahas terkait materi AUM PTSDL yang beranggotakan yakni saya sendiri Kodrunada Nurfadila dengan MPM 19130020, lalu ada Esa Mukti Ageng 19130014, lalu ada Habib Al Rashid dengan MPM 19130016, lalu ada Friska Purnama Asih 19130019 dan Rahmaliana Saputri 19130020. Di sini kita akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Saya Kodrunada Nurfadila, NPM 19130020. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Yang pertama terkait pengertian AUM PTSDL. AUM sendiri memiliki arti yakni alat ukur masalah. Sedangkan PTSDL itu singkatan dari bidang masalah yang akan dibahas di PTSDL ini sendiri. Nah, jadi AUM PTSDL itu merupakan alat untuk mengungkapkan masalah-masalah khusus yang berkaitan dengan upaya penyelenggaraan kegiatan belajar. Nah, kalau dijabarin untuk pengertian PTSDL-nya sendiri, jadi PTSDL itu kayak bidang-bidang permasalahan yang dibahas di AUM ini gitu. Nah, P-nya itu berarti persyaratan penguasaan materi belajar, T-nya itu keterampilan belajar, S-nya itu sarana belajar, D-nya itu keadaan diri pribadi, dan L-nya lingkungan belajar dan sosio-emosional. Yang kedua yakni komposisi AUM PTSDL. Nah, jadi di komposisi ini itu kayak sejumlah item yang terdiri dari berbagai masalah yang mungkin dialami oleh siswa atau klien. Nah, jumlah itemnya itu nanti disesuaikan dengan luasnya jangkauan bidang yang bersangkutan. Jadi kalau untuk bidang-bidangnya sendiri, PTSDL itu dari SD, terus SLTP, SMA, sama perguruan tinggi. Nah, kalau untuk perguruan tinggi itu jumlah itemnya ada 165. Untuk jumlah item SLTA itu 165. Terus jumlah item untuk SLTP itu 145 dan jumlah item untuk SD itu 96. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmaliana Saputri, NPM 19130030. Di sini saya akan mempresentasikan langkah mengadministrasikan AUM PTSDL. Yang pertama yaitu perencanaan, yang kedua menetapkan waktu, sasaran, dan jumlah peserta didik yang akan mendapatkan layanan. Yang ketiga menyiapkan buku AUM PTSDL sesuai jumlah peserta didik. Yang keempat menyiapkan lembar jawaban AUM PTSDL. Yang kelima menyiapkan ruang. Lalu yang keenam pelaksanaan. Ketujuh memberikan verbal setting. Lalu yang ke-8 individu menyiapkan alat tulis. Yang ke-9 membagi buku dan lembar jawaban AUM PTSDL. Yang ke-10 yaitu memberikan instruksi dan pengerjaan AUM PTSDL. Yang ke-11 menginformasikan. Lalu yang ke-12 melakukan pemeriksaan, dan yang ke-13 mengumpulkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Esa Mukti Ageng, NPM 19130014. Di sini saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu tentang fungsi dan tujuan dari AUM PTSDL. Yang pertama ada fungsi dari AUM PTSDL. Yang pertama membantu konselor, yang kedua mengidentifikasi masalah, yang ketiga membantu peserta didik, yang keempat daftar penyusunan program pelayanan konseling. Di sini juga ada tujuan dari AUM PTSDL. Yang pertama itu ada tujuan umum, yaitu agar siswa, guru, orang tua mengetahui mutu kegiatan belajar dan masalah belajar anaknya. Yang
Dua itu ada tujuan khusus. Yang pertama, untuk membantu peserta didik dalam pengembangan diri. Yang kedua, dapat diketahui kelemahan-kelemahan peserta didik. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 5. Pemanfaatan alat ungkap masalah PTSDL dalam BK. Dikaitkan penelitian Kurata Ayuna 2012 bahwa pelayanan BK merupakan bagian integral di sekolah yang dapat membantu dan mengembangkan siswa melalui pelayanan BK, lebih khusus pengembangan kreativitas mereka. Sesuai penelitian itu, dapat dipahami bahwa pelayanan BK membantu mengembangkan dan meningkatkan mutu kegiatan belajar siswa melalui berbagai jenis layanan dan kegiatan pendukung dalam format tertentu. Jadi kesimpulannya, AUM PTSDL adalah alat untuk mengungkapkan masalah-masalah khusus yang berkaitan dengan upaya dan penyelenggaraan kegiatan belajar. Penyelenggaraan pelayanan BK dengan memanfaatkan hasil AUM PTSDL didukung Permendikbud RI nomor 81A tahun 2013 tentang implementasi kurikulum pada lampiran keempat mengenai konsep, komponen, dan strategi layanan BK serta pihak yang terlibat. Semua konsep dan strategi layanan BK yang dimaksud itu dapat diselenggarakan untuk pelayanan BK yang memanfaatkan hasil AUM PTSDL siswa. Sebagaimana integrasi ayatnya, kita mengambil Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 yang artinya, "Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti." Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Jika ada yang ingin dipertanyakan, kami persilahkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.